Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ada 7 hal penting sebelum kalian mengajukan ke pinjol. Kalau kalian sudah kepepet sama ke pinjaman online, kalian harus perhatikan 7 hal ini. Kenapa? Simak video ini sampai habis. Teman-teman, pinjaman online alias pinjol biasanya menawarkan berbagai jenis pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan keuangan kalian. Pertama, tawaran pinjaman tanpa anggunan, yaitu pinjaman yang tidak memerlukan jaminan atau anggunan, seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Pinjaman ini biasanya memiliki persyaratan yang lebih mudah dan proses pengajuan yang lebih cepat, yaitu pinjol. Nah, lalu pinjaman tanpa kartu kredit ini juga cocok untuk mereka yang tidak memiliki kartu kredit atau ingin menghindari penggunaan kartu kredit untuk mendapatkan pinjaman. Pinjaman ini biasanya memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel dan suku bunga yang lebih kompetitif. Katanya seperti itu. Nah, sebelum mengajukan pinjaman online, ada beberapa hal yang perlu kalian teliti dulu. Ke pinjaman online adalah opsi terakhir di keuangan kalian. Kalau kalian kepepet banget, ya udah. Tapi tolong perhatikan 7 hal ini sebelum kalian pinjam. Atau kalau kalian sudah terlanjur di pinjaman online, kalian juga harus perhatikan 7 hal ini. Yang pertama adalah bunga dan biaya. Perhatikan tingkat bunga yang ditawarkan oleh penyedia pinjaman online dan biaya-biaya tambahan seperti biaya admin, biaya keterlambatan pembayaran, atau biaya lainnya. Kalian tuh harus bandingkan berbagai penawaran dari berbagai penyedia pinjaman untuk memastikan kalian tuh mendapatkan yang terbaik nih. Nah, yang kedua adalah persyaratan dan kualifikasi. Teliti persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman, seperti persyaratan usia, pendapatan minimum, riwayat kredit kalian, atau dokumen yang diperlukan. Kalian juga pastikan untuk memenuhi semua persyaratan tersebut sebelum mengajukan di pinjaman. Nah, yang ketiga adalah keamanan. Nah, pastikan penyediaan pinjaman online yang kalian pilih memiliki reputasi yang baik dan aman untuk digunakan. Teliti ulasannya, testimoninya itu gimana dari pengguna sebelumnya, serta periksa apakah penyedia tersebut terdaftar diawasi oleh OJK atau gimana. Nah, selanjutnya, yang keempat adalah fleksibilitas pembayaran. Perhatikan juga fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan oleh penyedia pinjaman, seperti jangka waktu pembayaran, frekuensi pembayaran, dan opsi pembayaran tambahan lainnya. Jadi kalian tuh pilih penyedia yang menawarkan opsi pembayarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Yang kelima adalah konsekuensi keterlambatan pembayaran. Nah, di sini ini penting nih. Kalian harus mengetahui konsekuensi dan biaya yang akan dikenakan jika kalian terlambat dalam pembayaran cicilan di pinjaman. Terus kalian juga pastikan untuk memahami sepenuhnya kebijakan keterlambatan pembayaran dan dampak terhadap keuangan kalian. Terus hal yang perlu kalian perhatikan adalah yang keenam, keaslian penyediaan pinjaman. Pastikan kalian mengajukan pinjaman kepada pinjaman online yang sah, terpercaya, legal OJK. Hindari pinjaman dari pihak yang tidak jelas dan tidak terdaftar secara resmi. Nah, terakhir, yang ketujuh, cari alternatif lain. Pertimbangkan juga alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan kalian. Seperti mungkin kalian boleh pinjam ke saudara, atau ke bank lah, atau kemana gitu, selain ke pinjaman online. Terus bandingkan berbagai opsi dan pilihlah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kalian. Nah, jadi gini teman-teman ya, melakukan penelitian atau pertimbangan sebelum mengajukan ke pinjaman online itu dapat membantu kalian untuk meminimalkan risiko atau memastikan bahwa kalian memilih opsi pinjaman yang terbaik untuk situasi kalian. Oke, itu saja teman-teman, singkat saja info kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.